mengucapkan pengakuan di kelasnya STTIK. Saya bilang tiba saatnya saya harus keluar dari persembunyian, karena memang saya selama ini bersembunyi. Saya menganggap masih perlu saya jaga perasaan dari banyak orang yang berbeda pandangan dengan saya. Tapi saya pikir sampai kapan saya bersembunyi di balik tirai. Dan saya akan memandangkan, saya berharap ini adalah kuliah bagi kita. Ini tidak serta-merta untuk keinginan untuk mengindoktrinasi banyak orang, tapi ini adalah bagaikan kuliah, dan mudah-mudahan kita dicerahkan oleh semuanya ini ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan kepadamu jalannya seminar kami ini, dari sesi pertama hingga nanti kami istirahat sampai kepada sesi berikutnya, dan bahkan yang tidak kalah penting, nanti kami akan buka ruang tanya jawab. Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang ingin belajar mengerti firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, nama saya Pendeta Mangruf Syaham. Ya, istri saya namanya Mas Dasilai, cuma satu-satunya. Dan anak saya namanya John Kelvin. Maaf, di belakang mobil saya itu ada tertulis John Kelvin Syaham. Jangan dibilang bahwa saya adalah penganut pahamnya Calvinisme. Ya, saya seorang Calvinis bukan, sama sekali enggak. Dan saya tidak akan pernah beranjak ataupun berpijak kepada pengakuannya ataupun pernyataannya seorang tokoh, kecuali saya akan murni berpijak kepada Alkitab. Nanti penafsirannya kan kita sudah belajar hermeneutika masing-masing, kecuali mahasiswa-mahasiswa yang baru mendaftar nanti akan mendapatkan hukum-hukum hermeneutika ataupun aturan-aturan menafsir. Nah, dan yang kedua yaitu personal contact, yaitu kalau saudara mau menghubungi saya ya supaya lebih objektif kan, nomor telepon saya 021 94 04 3594 dan handphone 0813 8197 4003. Nah, saya dipercayakan tanggung jawab, yaitu sebagai Ketua Sinode Gereja Kabar Baik Indonesia. Sebagai Ketua Sinode Gereja Kabar Baik Indonesia sudah jalan 3 tahun, dan saya sekarang sedang merencanakan membangun gereja di Kalimantan Barat berukuran 500 meter persegi. Nah, mudah-mudahan saya nanti terus terang, saya jujur mengaku saya akan jual hasil rekaman kita ini. Saya akan jual supaya saya bisa bawa uang ke Kalimantan Barat bangun gereja. Nah, saya akan jual itu. Kalau nanti saudara mau beli, belilah ya. Oke. Dan saya adalah seorang gembala sidang, dan tentunya syarat di Gereja Kabar Baik Indonesia, gereja yang saya pimpin, gembala sidang salah satu syarat utama untuk menjadi ketua sinode. Dan selanjutnya inilah potret saya waktu saya diwisuda oleh STTIK. Jadi saya tetap berhutang budi kepada STTIK yang rela mewisuda saya, yang sebenarnya kalau dibilang untuk menjadi MTH nggak layak lah, gitu. Nah, jadi masih layak sih sebagai kaum awam. Ini anak saya cukup ganteng, lumayan ya, sama dengan bapaknya ya. Ya. Nah, saudara-saudara, dan materi yang akan kita bahas adalah soteriologi. Soteriologi itu berasal dari kata soteria, keselamatan. Soteria, keselamatan, dan logos, soteriologi, logos, perkataan atau pemikiran. Jadi yang kita mau pelajari, yang kita mau bahas adalah pengetahuan tentang keselamatan. Pengetahuan tentang keselamatan. Tentunya ini adalah pembahasan yang begitu santer, kadang-kadang juga sampai memanas di ruang-ruang kuliah, bahkan kadang-kadang di lapangan. Tapi saya percaya dengan banyak pencerahan, dengan banyak keterangan, kita akan semakin dewasa.
Nah, oleh karena itu pengetahuan yang mempelajari tentang keselamatan, yaitu tentang hidup yang kekal. Nah, bukan hanya selamat, tadi lapar, sekarang sudah kenyang. Oh, puji Tuhan selamat, begitu ya, bukan begitu ya. Nah, terus ada dua orang jalan. Nah, karena ada di situ kotorannya kerbau, gitu ya, atau kotoran B2, gitu ya. Dan yang satu nggak lihat sambil jalan-jalan begini dan keinjak kotorannya. Aduh, sialan, saya nginjak kotoran katanya. Datangnya di belakang itu, selamat, gua nggak kena injak kotoran katanya, gitu ya. Bukan keselamatan seperti itu ya. Selamat, gua nggak nginjak kotoran katanya. Bukan keselamatan seperti itu, tetapi tentang hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, tugas teologi ini adalah mempelajari keselamatan, yaitu mempelajari tentang hidup yang kekal. Seperti apa itu? Meliputi Yesus mati di kayu salib dan pertobatan dan hubungannya dengan iman tentunya, dan jaminan keselamatan itu terjadi apa enggak, gitu ya? Terjadi apa enggak? Dan selanjutnya dosa dan murka Allah. Selanjutnya Allah memelihara umat tebusannya itu. Jadi udah capek-capek sampai dia serahkan nyawanya, dan tentunya pasti dia pelihara, ya, pasti dia pelihara. Dan ini semua pusatnya adalah di dalam salib Kristus. Ini semua pusatnya adalah di dalam salib Kristus. Nah, saudara-saudara, tentunya kita menyadari dan kita tahu semua manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan keselamatan. Naluri manusia itu akan menghantarkan dia kepada sesuatu yang kekal atau kepada kekekalan, dan dia akan memikirkan akhirat, dan di sana ada kebinasaan dan keselamatan atau hidup yang kekal. Semua manusia. Namun demikian, sekalipun semua manusia memikirkan keselamatan, tetapi manusia itu lebih suka makan daripada baca kitab. Coba kalau makan tadi langsung cepat-cepat, tapi disuruh baca kitab, lamanya minta ampun. Ya kan? Sekalipun di kalangan teologi, kalau makan cepat itu, apalagi tadi ya sederhana banget lah gitu, ikan asinnya nggak ada gitu. Nah, tetapi kalau disuruh baca kitab, waduh. Nah, saya pesankan kepada saudara-saudara, nanti kalau saudara jadi hamba jadi pendeta gitu ya, jadi guru gitu ya. Nah, jangan teledor baca kitab ya, bikinlah dengan teratur baca kitab. Teraturlah baca kitab. Saya tidak membudayakan baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak membudayakan begitu. Tetapi paling tidak kita ada suatu perasaan penasaran untuk menggali isi Alkitab itu. Jadi jangan cuma dibaca buku menggali isi Alkitab yang diterbitkan oleh OMM Bina Kasih, tetapi harusnya kita sendiri menggali isi Alkitab. Dan saudara-saudara, saya sendiri kurang setuju sebenarnya kalau mahasiswa teologi ya, hanya kurang setuju ya, bukan berarti salah ya. Kurang setuju sebenarnya kalau mahasiswa teologi ya mengkonsumsi santapan harian yang dijual di toko buku. Saya sebenarnya kurang setuju mengkonsumsi santapan harian ataupun mana surgawi. Saya tidak mengatakan salah. Sekali lagi, tolong dipahami, saya sama sekali tidak berkata salah. Tetapi agak sedikit kok belajar Alkitab, belajar ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu dipelajari sesuai dengan tuntutan Departemen Agama atau Kementerian Agama 4 SKS. Kok nggak menggali Alkitabnya sendiri dan untuk santapan sendiri? Nah, gitu ya. Kenapa mesti membeli buku renungan harian? Sekali lagi saya katakan tidak salah, tetapi saya pikir ada sesuatu yang perlu dibenahi dari kenyataan seperti itu ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara harus baca kitab. Dan kenapa demikian? Kenapa orang manusia lebih suka kepada hal-hal yang seperti ya memuaskan hawa nafsu daripada baca kitab? Tentunya dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 kita membaca bahwa manusia diciptakan dengan baik oleh Allah. Manusia diciptakan dengan baik oleh Allah. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, manusia yang bebas dan suci pada saat itu, yaitu bebas memilih Allah atau memilih iblis. Bebas. Itu yang kita saksikan di kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2.
Karena dikatakan jangan makan buah itu. Ada jelas-jelas larangan. Karena buah itulah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan pelanggaran itu tentunya adalah pengaruh iblis yang kita tahu ya. Di kitab Kejadian itu pengaruh si ular itu, pengaruh iblis itu. Nah ada, dan dibilang jangan. Dan di situ kita lihat ada kebebasan manusia itu untuk memilih antara setuju ataupun taat kepada Allah atau mengikuti apa yang dirayuan iblis. Tetapi kita lihat dalam kitab itu, dalam pasal 1 dan pasal 2 kitab Kejadian itu, nah manusia itu bukan memilih Allah. Faktanya di situ bukan memilih Allah. Tetapi yang kita lihat di situ adalah bahwa manusia itu memilih iblis dan malah mencondongkan diri kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Nah saudara-saudara, sejak saat itu manusia itu yang awalnya bebas memilih Allah dan memilih manusia, tetapi kenyataan selanjutnya manusia itu menyatukan diri dengan dosa. Dan setelah dia menyatukan diri dengan dosa, dia menjadi menyatu dengan dosa, bersatu dengan dosa, dan bahkan bukan hanya menyatu dengan dosa, dikurung, dibelenggu, dan menjadi ada di dalam dosa. Seperti apakah kondisi manusia yang selanjutnya yang ada di dalam dosa itu? Saudara-saudara, kondisinya seperti ini, saudara-saudara. Manusia berada di dalam dosa dan hukuman. Dan pada saat itu, setelah saat itu, keberadaannya, ingat saudara-saudara, dosa yang awalnya, yang ketika di sini, dosa diperhitungkan hanya sebatas perbuatan, tindakan dari manusia itu untuk melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu yang diperhitungkan, yaitu pelanggarannya itu. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah dia masuk ke dalam dosa dan setelah menyatu dengan dosa, kondisinya bukan lagi dosa itu diperhitungkan hanya sebatas perbuatan, tetapi keberadaan. Karena dia sudah berada di dalam dosa, dia sudah dibelenggu oleh dosa, dia sudah terpuruk di dalam dosa, sehingga bukan lagi hanya perbuatannya yang diperhitungkan sebagai dosa, tetapi keberadaannya, eksistensinya, tahu eksistensi, apa yang keluar dari dirinya, dosa total, karena memang dia sudah berada di dalam dosa, karena tidak mungkin keluar dosa terus kalau keberadaannya itu benar. Tetapi karena keberadaannya dosa, maka yang keluar dosa, dan keberadaannya seperti ini. Pendosa, dia menjadi budak dosa, dia menjadi mati rohani, dia terhilang, dia pendosa, dia berhutang, dia di bawah kutuk, dia tidak berdaya, dan perbuatannya ingat, sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, keberadaannya itu dilatar belakangi oleh perbuatan. Tetapi setelah dia melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang diamanatkan oleh Tuhan, bukan lagi perbuatan yang membawa dia masuk ke dalam dosa, karena dia sudah berada di dalam dosa, dan perbuatannya akan seperti ini: berbohong, menipu, membunuh, berzina, berpikir kotor, membenci, mencuri, bertengkar. Nah, bertengkar, ini perbuatan. Saudara-saudara, serohani apapun orang tidak akan pernah bisa lepas dari kelemahan ini. Kenapa? Karena memang keberadaannya demikian. Keberadaannya itu, dia sudah berada di dalam dosa, dan dia dibelenggu oleh dosa, maka yang keluar dari hidupnya sejak saat itu adalah dosa, 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 dosa. Nah setelah itu, saudara-saudara kasih Tuhan, maka dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi dosa itu sesungguhnya adalah keberadaan. Dosa itu adalah keberadaan. Karena dosa itu keberadaan, dan dia berada di dalam dosa itu, maka dia secara total ditawan. Tahu saudara-saudara ditawan? Ditawan, kalau namanya ditawan adalah
saudara-saudara, sebenarnya kalau jujur petugas-petugas dan tidak bermain kucing-kucingan dengan para narapidana, tidak akan pernah tawanan bisa lepas. Gak bakal pernah itu. Karena setiap bulan beberapa atau tahun yang lalu, hampir setiap bulan saya ke LP Dewasa Tangerang. Dari semenjak tahun 2004 sampai tahun 2008 saya masih sering ke sana. Dan saudara-saudara, gembok yang harus dibuka, pertama pintunya tertutup total, tidak bisa kelihatan dari luar, tertutup, dan begitu tebal itu dinding pintunya itu, gemboknya juga besar. Setelah itu masuk kita dan ada lagi gembok yang harus dibuka, masuk lagi, belum masuk ke blok, ada lagi gembok yang harus dibuka besar-besar dengan pintu jeruji besi yang besar. Baru sampai masuk kepada blok, ada lagi setelah blok ada lagi gembok yang sampai keser, 6 gembok yang besar-besar yang harus dibuka. Jadi kalau dibilang di penjara bisa bebas, bisa lepas, tidak mungkin. 6 gembok yang besar-besar dengan jeruji besi yang sangat besar-besar. Jadi tidak ada ceritanya seorang tawanan bisa lepas, kecuali ya main kerjasama dengan para petugas lapas. Kalau itu lain cerita, tidak ada. Nah, itulah yang dipakaikan Paulus untuk menerangkan keberadaan manusia yang sudah total dikurung oleh dosa, ditawan oleh dosa. Dan bahkan dikatakan di dalam Mazmur dan juga kitab Roma pasal 39 dikatakan di bawah kuasa dosa. Saudara tahu di bawah kuasa dosa? Kalau dikatakan di bawah kuasa dosa, kalau saya berkuasa atas saudara-saudara, berarti sebaliknya saudara-saudara tidak berdaya di hadapan saya, karena saya berkuasa. Kalau saya berkuasa terhadap saudara-saudara, berarti sebaliknya saudara-saudara tidak berdaya kepada saya, karena saya adalah yang berkuasa. Nah, kalau saudara yang tidak berdaya, mana mungkin bisa saudara-saudara melepaskan diri dari kekuasaan saya, dari kekuatan saya, karena memang saya kuat. Yang dipakai oleh Paulus adalah dikatakan di bawah kuasa dosa. Jadi dosa itu begitu berkuasa sampai akhirnya manusia itu tidak mungkin lepas dari genggaman dari belenggu dosa itu. Kenyataannya demikian. Nah, tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah orang berdosa beroleh keselamatan? Saya bilang harus ada juru selamat. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ada juru selamat. Dan ini yang kita bawa-bawa ke seluruh penjuru dunia, yaitu tentang keberadaan sang juru selamat itu. Ada yang harus menyelamatkan. Oleh karena kenapa? Karena manusia itu dalam perbuatannya tidak mungkin, dalam perbuatannya atau dari pribadinya, dari dirinya tidak mungkin, karena dosa itu begitu kuat membelenggu sampai akhirnya begitu tajam dosa itu membelenggu, menggerogoti manusia itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dan ini untuk itu Allah sendiri dengan kasih karunia-Nya mengaruniakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Yesus datang ke dunia, Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk mengambil, menyelamatkan loh. Ingat, Yesus bukan fasilitator, bukan. Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Yesus fasilitator, hanya memfasilitasi. Bagaikan ada lembah di sini dan di sini kebenaran, di sana di sini dosa, di sana kebenaran, dan dijembatani oleh salib, dikasih jembatan, dan kita melalui jalan salib untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak tercatat secara implisit pun di Alkitab, tidak ada begitu. Tetapi secara eksplisit di Alkitab bahwa dikatakan Yesus juru selamat dan Dia Allah yang datang menjadi manusia. Seperti apakah dikatakan dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Perhatikan baik-baik, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya akan kutip apa adanya ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau saudara yang pernah belajar tekstual kritisisme, nah
Saya berharap jangan terlalu menyerahkan diri, didorong, dimotivasi oleh pengetahuan yang sedikit. Karena dengan mempelajari tekstual criticism, lantas kita anggap perlu dicurigai semua terjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak merasa begitu. Saya pikir terjemahan LAI sekalipun tidak bisa dikategorikan sebagai inerensi, tetapi terjemahan LAI saya pikir sudah cukup mewakili seperti apa konteksnya untuk kita ambil pengertian yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan, dia yang menyelamatkan. Seperti apa dia menyelamatkan? Ya, dia masuk, dia datang, dan bahkan dalam 2 Korintus 5:21 dia katakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa dan masuk ke dalam dosa dan menyelamatkan umatnya itu dari dosa. Memang dikatakan di situ akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dari keberadaan mereka, diselamatkan umatnya itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan selanjutnya dia dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, dan tidak ada nama lain, hanya Yesus satu-satunya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ini gacoknya ayat Alkitab ya, jangan sampai lupa koma-komanya, karena biasanya setiap saya memasuki ruang kuliah STT sejak tahun 2000 saya mengajar di berbagai STT, dan setiap saya masuk selalu saya bilang, coba sebutkan dulu yang S3 16. Karena biasanya, masa saya kan calon sarjana teologi dan sebentar lagi juga saya jadi sarjana teologi, masa Yohanes 3:16 jadi hafal-hafal? Jangan begitu. Saya kurang yakin kalau saudara-saudara bisa secara fasih mengucapkan urutan kitab-kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena saudara pikir bahwa itu adalah untuk sekolah minggu. Untuk seorang sarjana teologi itu nggak penting lagi. Saya bilang penting, penting. Yohanes 3:16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kurang lebih seperti ini, saudara-saudara. Ini adalah orang yang berdosa dan terkutuk. Ini adalah orang yang berdosa dan terkutuk sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dia melahirkan, dia menurunkan dosa itu kepada keturunannya, termasuk kepada seluruh manusia yang berkeliaran yang hidup di dunia sekarang ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, dikatakan karena begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga dalam Galatia 3:13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutuk yang menimpa, kutuk yang masuk kepada umatnya itu, dan ketika dia di kayu salib, dia ambil alih semua kutuk. Dia ambil alih semua kutuk itu, dan dia katakan dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Dan dengan demikianlah di kayu salib dia tanggung, dia ambil alih semua dosa dan kutuk itu, dan umatnya itu menjadi kudus, dan dikatakan sudah selesai. Kira-kira saya kira semua kita tahu arti sudah selesai. Sesuatu yang sudah selesai, kalau perkara sudah tuntas, kalau hutang sudah lunas, kalau perjalanan sudah sampai kepada tujuan, itu pengertiannya. Kata-kata sudah selesai ibarat hutang sudah lunas. Kalau itu perkara sudah tuntas, kalau
sampai kepada tujuan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Paulus menyebut berita tentang kekristenan itu adalah berita tentang salib. Karena di salib itulah dituntaskan, di salib itu dia selesaikan. Dia tangkunglah dosanya orang percaya itu, dia tangkunglah dosa umatnya itu, dia tanggung dosa umatnya, dia ambil alih semua. Jadi waktu dia di kayu salib, kutuk yang menimpa umatnya itu dia ambil alih, dosa yang membelenggu umatnya itu dia ambil alih, dia tanggung, dan dia bawa itu sampai kepada maut. Puji Tuhan, dia tidak mendekam di dalam maut untuk selama-lamanya, tetapi dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dan sejak saat itu orang percaya ataupun umatnya itu beres semuanya, tidak ada lagi, beres. Gak tahu saudara-saudara merasa beres apa enggak? Harusnya bukan hanya merasa beres, kita percaya semua beres, kita tahu semua beres, dan segala sesuatu yang sudah dibereskan, tidak ada lagi yang perlu kita pikirkan, kita khawatirkan, kita takutkan dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini pertanyaan yang menjadi sasaran kita mungkin malam hari ini. Pertanyaannya adalah, untuk siapa Yesus mati di salib? Nah, ini pertanyaan yang harus terjawab. Untuk siapa? Ada orang yang mengatakan untuk semua orang. Ada juga orang mengatakan atau untuk sebagian orang. Apakah Yesus mati untuk semua orang atau untuk sebagian orang? Nah, saudara-saudara, kita munculkan pertanyaannya seperti ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, semua dosa dari sebagian orang, semua atau sebagian dosa dari semua orang. Saya ulang sekali lagi, Tuhan Yesus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, atau untuk semua dosa dari sebagian orang, atau untuk sebagian dosa dari semua orang. Coba kita jawab, kita teliti, kita pelajari dulu satu-satu. Kalau dikatakan untuk semua dosa dari semua orang, atau dosa dari semua dosa dari sebagian orang, atau sebagian dosa dari semua orang, coba kita pelajari satu-satu. Dikatakan Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang. Kalau dikatakan, yang pertama dikatakan Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang. Nah, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, berarti semua orang pasti masuk surga, karena dia mati untuk semua orang. Kalau ada langsung komentar di dalam hati, ditahan dulu, nanti ada ruang tanya jawab. Tapi saya percaya sebelum ruang tanya jawab, nanti semua terjawab. Itu yang saya yakin begitu. Saya akan buka selebar-lebarnya ruang tanya jawab, tetapi saya yakin sebelum kita nanti masuk ke ruang tanya jawab, semua sudah terjawab. Nah, coba ikuti aja ya. Kalau dikatakan Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, berarti semua orang pasti masuk surga. Apakah betul demikian? Ayat Alkitab mencatat begini, 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya kira Paulus tidak meraba-raba dengan mengatakan mereka yang akan binasa. Memang ada yang akan binasa. Saya kurang yakin kalau saudara ada yang setuju jika saya katakan nanti surga akan neraka akan kosong. Saya kurang yakin saudara setuju. Tapi saudara akan setuju kalau saya katakan ada orang yang di neraka. Ada, pasti ada. Saudara kasih Tuhan, tetapi akan ada komentar seperti ini. Kan karena mereka tidak percaya. Ya salah sendiri dong, mereka yang tidak percaya. Kalau mereka percaya, ya tentunya mereka semangat. Kan begitu. Namun demikian saudara-saudara, kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab
44 khotbah yang saya kutip tadi tidak dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya orang datang kepada Yesus jika ia ditarik oleh Bapa. Saya berharap saudara jangan berkata begini dalam hati. Saya hanya berharap aja. Karena ada seorang awam yang tidak pernah duduk mendalami pembelajaran Alkitab, tapi langsung mengatakan, Pak, kayaknya bukan begitu penafsirannya katanya. Saudara-saudara, tahun 97 saya lulus jadi sarjana geologi. Tahun 2002 saya lulus program sistematik gelar MD. Dan untuk memperbaiki 2 huruf di belakang nama, saya minta tolong ke STTIK supaya saya dianugerahi gelar MTH. Karena kan gelar MD nggak bisa ngajar, ini kan kerjanya Kementerian Agama. Mudah-mudahan syuting saya ini direkam, Kementerian Agama itu suka-sukanya. Nah, nanti biar direkamin supaya mereka tahu. Suka-sukanya sekarang dihidupkan lagi gelar MA, MI, yang dulu mereka bilang itu nggak resmi. Malah saya pikir kenapa begitu ya? Karena saya punya gelar MD, katanya nggak resmi itu mesti MTH katanya. Ya untuk STTIK bermurah hati menganugerahkan saya gelar MTH. Nah, memang baik STTIK, tapi lebih baik istri berbagi. Ya kayak kalau ceritanya belum kelar, belum hilang ya. Ceritanya belum hilang, masih connect. Oke, saudara-saudara, banyak orang mengatakan karena mereka tidak percaya. Tetapi kita harus mengacu kepada apa kata Alkitab. Apakah mereka yang tidak percaya atau mereka tidak ditarik? Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Itu makanya saya bilang, apakah mereka yang tidak mau percaya? Apakah mereka yang tidak mau percaya atau mereka tidak ditarik? Karena ini final ayat ini. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan selanjutnya saudara-saudara dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak akan pernah ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan karena mereka tidak percaya, apakah memang mereka tidak mau percaya atau tidak ditarik oleh Bapa dan Roh Kudus tidak mengesahkan berdasarkan ayat ini? Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu jika dikatakan Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, tentunya ini nggak bisa kita benarkan. Tentu dengan data-data ayat yang tadi, karena mereka tidak percaya. Dan seseorang ternyata percaya adalah karena Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Dulu sebelum saya masuk sekolah kitab, saya pikir saya yang memutuskan diri untuk percaya. Tetapi setelah saya belajar Alkitab, ternyata bukan. Roh Kuduslah yang sedemikian rupa membimbing, memimpin kepada seluruh kebenaran firman-Nya, kepada seluruh pengertian firman-Nya itu, sampai akhirnya saya menjadi orang percaya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan, kalau dikatakan Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari semua orang, ini nggak bisa kita terima. Dan kalau dikatakan Kristus mati di kayu salib adalah untuk sebagian dosa dari sebagian orang
dari semua orang, untuk sebagian dosa dari semua orang, ya ini pun gak bisa kita terima. Berarti nanti surga kosong, neraka yang penuh, karena cuma sebagian dosanya yang diselesaikan. Sementara masuk surga itu harus tuntas, dan memang Tuhan Yesus dikatakan sudah selesai. Tuhan Yesus katakan di kayu salib sudah selesai, sudah tuntas. Dan pernyataan satu-satunya yang bisa kita terima adalah Kristus mati di salib adalah untuk semua dosa dari sebagian orang. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk semua orang, tapi untuk sebagian orang. Nah, siapakah yang sebagian itu? Ini Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk semua dosa dari sebagian orang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Pasti. Kalau ditanya siapa mereka, mereka adalah orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan setelah kita lahir ke dunia ini, bukan. Tapi yang dicatat oleh Alkitab sebelum dunia dijadikan. Dan setelah itu, saudara-saudara kasih Tuhan, sifat pemilihan itu seperti apa? Nah, di sini saya mencatat ada 4: bersifat berdaulat, bersifat anugerah, bersifat kekal, dan bersifat mutlak dalam Kristus. Bersifat berdaulat, dikatakan bersifat berdaulat gini, Efesus 1 ayat 9 sampai 11, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan. Rencana kerelaan. Nah, ini kerelaan. Tidak ada pedoman ataupun patokan dari diri kita, hanya berdasarkan kedaulatannya, dan menjadi dasar adalah kerelaannya. Ingat, di dalam gacoknya ayat Alkitab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak ada oleh karena umatnya di dunia ini memiliki suatu syarat-syarat yang layak untuk diselamatkan. Enggak, hanya karena begitu besar. Jadi dia berdasarkan kedaulatannya secara mutlak, ya. Nah, yang berikutnya dikatakan bersifat anugerah, dan memang itu hanya anugerah, gitu? Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Yang ketiga, bersifat kekal, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat, sebelum dunia dijadikan. Jangan bilang dari mana Allah tahu. Mungkin kita belum ada katanya. Ya, Allah nggak tahu. Bahkan kehadiran saudara-saudara ada di dunia ini adalah total rencana Tuhan. Bukan berarti kebetulan. Saudara pikir ada kebetulan ada di dunia ini? Apa saudara pikir? Ya, waktu itu kan iseng-iseng aja bapak saya. Bukan begitu. Nggak ada kebetulan itu. Saudara, rencana Tuhan. Bahkan pemazmur mencatat di tenun. Kalau saudara tahu tenun, di tenun itu tidak seperti bagaikan mesin yang mencetak kain seperti sekarang ini. Di tenun itu sebagaimana pada saat itu membuat kain, benangnya satu demi satu disusun, diperketat, dirapatin satu demi satu, itu ditenun langsung tangan Tuhan yang menenun. Nah, jadi dikatakan bersifat kekal. Nah, dikatakan mutlak dalam Kristus, dengan Kristus satu-satunya dilaksanakan melalui Kristus satu-satunya. Nah, saudara-saudara, saya bilang tadi nanti akan saya buka ruang pertanyaan selebar-lebarnya. Tetapi saya yakin kalau saudara ikuti, semua pertanyaan yang muncul akan terjawab. Karena sepanjang saya belajar Alkitab, saya berupaya mendeteksi keberatan-keberatan itu, dan hanya 6 keberatan selama saya belajar Alkitab. Keberatan yang pertama adalah Allah tidak adil, katanya. Yang kedua adalah Allah diktator, katanya. Karena sebagian dipilih, sebagian enggak, suka-sukanya. Sementara semua butuh keselamatan. Kenapa cuma sebagian yang diselamatkan, katanya gitu kan? Allah diktator. Baru dikatakan mendorong orang untuk hidup dalam dosa. Baru dikatakan selanjutnya menjadikan orang congkak. Selanjutnya menyebabkan malas PI. Dan selanjutnya jika Allah memilih, berarti sekaligus
Ini keberatan-keberatan. Coba perhatikan baik-baik, ikuti baik-baik. Kita pelajari, kita jabarkan penjabaran dari masing-masing keberatan ini. Yang pertama dikatakan Allah tidak adil.